untuk menguak sisi goibnya mengenai Habib itu, apakah ada keturunan sampai Nabi. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan ada makhluk yang tahu yang datang ke sini dan diizinkan untuk bercerita mengenai keturunan-keturunan para Habib itu apakah betul menyambung ke Rasulullah. Ini sebagai pengetahuan, mohon doanya mudah-mudahan lancar. Kali ini ditemani oleh mediator saya, Mas Is Wahyudi, tambah ganteng. Assalamualaikum Mas Is. Waalaikumsalam. Sehat Mas Is? Alhamdulillah sehat, Pak. Mohon maaf jarang ketemu kita ya, karena Siap. kesibukan di dunia kita masing-masing. Iya, Pak. Dunia permancingan ya sibuk, itu dunia pengaitan. Soal mancing ini langsung ketawa kalau di sini. Widis, siap Dis, kameramen Dis. Terima kasih banyak, semangat ya. Iya, Pak. Makin banyak orang datang belajar, diarahkan ke masing-masing ya, biar istiqomah beribadah. Amin. Untuk pemirsa yang sudah menghubungi Mas Is untuk belajar, diarahkan ke tempat yang dekat, jalani. Tujuannya itu aja, sama, tidak usah mencari keilmuan macam-macam, tidak saya ingin buat ya, kita belajar memahami perintah Allah dan hanya Allah, itu aja yang sering saya sampaikan pada rekan-rekan jamaah yang baru. Mas Is, siap. Ini saya mohon pada Allah agar diizinkan makhluk yang tahu soal masalah ini, nasab-nasab itu apakah Rasulullah dunia ya. Kalau diterima ya dipagari ya. Oke. Terima nggih. Catat pada Allah, mudah-mudahan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu dari sisi gaib, benarkah para Habib itu keturunan Rasulullah ya Allah. Aku mohon diajarkan yang tahu ya Allah. Apabila diizinkan, hadirkan yang asli. Kalau memang tidak diizinkan ya Allah, tidak usah ada makhluk gaib yang hadir di sini untuk bercerita tentang sesuatu apa yang saya tanyakan nanti. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon makhluk gaib yang tahu dan diizinkan untuk bercerita mengenai nasab Habib itu apakah nyampe ke Rasulullah. Saya mohon hadir ke sini dan masuk mediator ini. Dengan keilmuan yang Anda punya, penyusup, yang mengikuti atau mengganggu, silakan diikat dan langsung dilempar. Jadi yang masuk ke mediator ini betul-betul Anda yang asli dan diizinkan. Saya mohon hadir. 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapapun lapisamu dari Dajjal, salam kembali pada kamu sendiri, kamu bukan yang asli. Waalaikumsalam. Allah. Sampai akhir. Sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya kurang sopan, sebelum banyak bicara kita tolong dibersihkan dulu yang mengikuti. Sampai akhir pembuatan mid video ini, sebelum Anda pergi, dibersihkan terus. Saya mohon izin. Silakan. Sebenarnya sudah ada yang bekerja. Iya. Dari golongan malaikat. Siap. Ya. Saya hanya bisa membantu sedikit saja. Iya. Diizinkan berada di dalam jasad manusia ini. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya terlibat. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, terima kasih. Maaf saya kurang sopan. Waalaikumsalam. Sebelum kita kenal saya pribadi dulu ya, maaf saya golongan apa? Saya dari golongan jin. Dari golongan jin. Secara dunia manusia punya berapa usia? Usia saya di dunia manusia hampir 7.000 tahun. Hampir 7.000 tahun. Untuk akrabnya saya boleh manggil Anda siapa? Panggil saja Ahmad. Ahmad. Waalaikumsalam Mbah Ahmad. Ya, Mbah Ahmad, selamat datang di tempat saya. Maaf, seperti biasa, kalau kami kedatangan tamu baik manusia maupun gaib seperti ini, saya mencubinya. Saya izinkan jenengan ya. Silakan. Ya Allah,
Saya minta suguhan yang paling Mbah Ahmad sukai lengkap hadir di depannya ya Allah. Kun fayakun huwallah. Silakan Mbah Ahmad dinikmati dulu Mbah Ahmad. Terima kasih Ya. banyak atas suguhannya. Siap. Kita sama-sama ngopi. Saya mohon izin untuk menikmatinya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merokok Mbah Ahmad? Tidak, terima Tidak. kasih banyak. Saya merokok boleh Mbah Ahmad ya? Silakan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Mbah Ahmad, selamat datang di tempat saya ini di Kudus, Jawa Tengah. Mohon maaf ini saya mengganggu. Mbah Ahmad tadi bercerita umurnya hampir 7.000 tahun. Ya. Dari sikap dan energi panjenengan termasuk jin alim lah. Saya celekan Mbah ya. Mohon maaf. Ya. Ya, sampean orangnya halus. Saya celekan mohon dimaklum Mbah Ahmad ya. Justru kalau aku seperti Mbah Ahmad saya nggak bisa ya. Ya, semua itu berproses. Ya, sesuaikan Mbah Ahmad nggih. Ya, Saya kurang sopan coba mohon untuk dimaafkan. menyesuaikan. Mbah Ahmad 7.000 tahun usianya, mohon maaf. Sebelum masuk ke tubuh teman saya ini, tadi di mana dan bagaimana pas saya masuk sini tubuh ini, Mbah? Saya berada di sebuah tempat Nggih. jauh, masih di bumi ini. Saya tidak diizinkan menyebutkan tempat tersebut. Siap. Salah satu dari penghuni tempat tersebut dahulu kala juga pernah sempat hadir, Siap. tapi bukan di tempat ini. Oh, di sana ya. Ya, Nggih. Terus? itu saja yang saya sebutkan. Lah kok bisa masuk ke sini tadi apa Mbah ceritanya, Mbah? Alhamdulillah, Nggih. saya mendapatkan tugas dari sebuah pesan yang dibawa dari golongan malaikat. Oh. Dari tugas tersebut, saya salah satu yang diizinkan hadir dan diizinkan untuk bercerita tentang apa yang ingin Anda tanyakan. Siap. Dan dari situlah, dari proses ke proses itu menyambung. Setelah dari kamu sendiri memohon dan berdoa agar ada salah satu dari golongan kami yang diizinkan hadir. Semestinya banyak penyusup-penyusup di luar. Siap. Mereka juga diizinkan hadir, di mana mereka lah yang bekerja selama ini. Begitu saja. Gitu. Terus sebelum masuk ke tubuh teman saya ini pernah masuk tubuh orang lain, teman-teman saya? Tidak pernah. Tidak pernah. Sama sekali belum pernah. Belum pernah. Selama ini belum pernah ya, Mbah ya. Ya. Terus usia panjenengan 7.000 tahun. Terus tadi masuk tubuhnya teman saya ini terus mengucapkan assalamualaikum. Itu pertanda gue sudah muslim. Boleh Mbah bercerita tentang kesamaan panjenengan? Alhamdulillah. Boleh? Turun temurun dari leluhur kami dahulu. Siap. Dari bangsa jin. Diciptakan sudah sejak sangat lama. Ketaatan yang dahulu pernah diajarkan, yaitu ajaran ketauhidan. Di mana dahulu kala dibawa turun temurun dari leluhur umat manusia. Hingga sampai saat ini yang sudah disempurnakan oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari situlah sejak dahulu kala dari leluhur kami yang memegang teguh dari ketauhidan itu sendiri, sehingga sekarang disempurnakan oleh beliau yang memiliki gelar, yaitu Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Kesempurnaan itu turun temurun. Seperti apa yang telah dibawa sauri teladan manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah satu-satunya saat ini manusia yang memiliki darah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh gitu. Terus ini, kalau minum dulu Mbah Ahmad. Nanti jelas pula ganti kesempatan minum. Minum dulu. Sudah. Siap. Ya cukup. Kalau Mbah dari sana, Mbah bisa bahasa Indonesia? Kami dari golongan gaib senantiasa menyesuaikan. Oh. Di mana banyak manusia-manusia tertipu daya oleh golongan gaib. Mereka pandai sekali. Dari golongan gaib itu sendiri sudah banyak yang menjadi daripada budak-budak golongan iblis. Mereka pun mampu menyesuaikan dengan bahasa manusia, sesuai dengan keinginan manusia. Apa yang dituju manusia itulah dari golongan gaib itu sendiri. Apalagi golongan-golongan fasik pun
mereka bisa menyesuaikan berbahasa apapun. Oh gitu. Jadi tidak asing kalau bisa bahasa Indonesia, Mbah ya? Bagi kami sekarang tidak asing dari bahasa Indonesia itu sendiri. Bahkan gue banyak cerita juga di dunia kayangan, di mana juga bahasa Indonesia ya. Sudah sering kami pergunakan. Siap. Dari bahasa Indonesia ini sendiri. Ini mohon maaf Mbah, saya boleh meraba ya. Tadi Mbah mengatakan bahwa yang Mbah tempati sekarang itu dulu pernah hadir di channel ini, cuma tempatnya lain ya. Sampai ditinggal di sini. Benar. Allahu Akbar. Maaf. Ya, waktu itu kisah 2 tahun yang lalu Mbah. Ini Mbah Hamad. Karena sampai yang diizinkan, aku ini kan di Nusantara lagi heboh mengenai, ya mohon maaf ini sampai menyinggung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau di dunia Nusantara dipanggil sebagai Habib atau apa sekurang tahu. Sampai entah pengakuan itu dengan dasar atau tidak, tapi segi manusia itu ada satu keilmuan untuk menyocokkan, mengetes atau membuktikan bahwa seorang itu merupakan satu keturunan daripada tertentu. Itu ada keilmuannya, itu tes DNA. Itu orang tahu juga masalah tes DNA itu. Itu segi ilmu manusianya. Nah sekarang ini namanya saya manusia berdampingan dengan makhluk gaib kan gitu. Dan kenyataannya banyak gaib yang tahu tentang sepak terjang manusia. Nah, simpel saja, bisakah Mbah bercerita mengenai turunan-turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat lagi heboh di Nusantara ini? Sekiranya mana yang boleh diceritakan, silahkan ceritakan. Kalau belum boleh diceritakan, ya jangan diceritakan, Mbah Ahmad. Itu Mbah Ahmad ya? Paham sampean ya? Walaupun gaib juga punya koridor tertentu. Bisakah Mbah bercerita mengenai duriyah atau keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara umum dulu? Silakan, Mbah. Ya. Siap. Semua kejadian terjadi atas izin dan kehendak Allah. Siap. Termasuk segala sesuatu seisi bumi ini. Semuanya ada dan tiada atas izin dan kehendak Allah. Siap. Termasuk apa yang Anda tanyakan tentang gelar manusia. Manusia saat ini terkecohkan dengan berbagai macam hal. Salah satunya yang saat ini menjadi sebuah perdebatan, yaitu sebuah nasab keturunan. Di mana banyak dari manusia-manusia tertipu daya dengan apa yang disebut dengan habaib. Di mana banyak daripada faktor yang mereka sebagai bukti dan mereka tunjukkan, entah itu dari segi tulisan ataupun dari segi silsilahnya. Semua itu dari tulisan itu sendiri tidak mewakili sebuah kebenaran. Kebenaran mutlak, kebenaran hakiki hanyalah milik Allah. Dan dari tulisan-tulisan itu sendiri, semua itu bisa direkayasa dari manusia. Entah dari manusia itu sendiri ataupun dari manusia-manusia sebelumnya. Astagfirullah. Cerita-cerita begitu pula dengan cerita. Semua itu juga bisa direkayasa dengan akal, daya pikiran manusia dan keinginan manusianya sendiri. Membahas tentang zuriyah daripada baginda Rasulullah. Diriwayatkan sejak dahulu kala, banyak dari umat manusia berpegang, yaitu dengan sosok manusia yang memiliki nama, yaitu Imam Mujahir bin Isa. Beliau dikisahkan, ingat dikisahkan, manusia banyak yang menyebut bahwa beliau Imam Muhajir bin Isa itu memiliki keturunan yang bernama Ubaidillah. Dan dari situlah gelar-gelar habaib saat ini dipegang teguh manusia, di mana disangkut pautkan melalui tulisan-tulisan atau melalui cerita-cerita manusia yang ditulis menjadi sebuah kitab. Sedangkan dari kejadian nyata terdahulu, beliau Imam Muhajir bin Isa itu sendiri tidak memiliki keturunan yang bernama Ubaidillah. Astagfirullah. Sedangkan Ubaidillah itu sendiri adalah orang lain, bukan keturunan daripada Imam Muhajir bin Isa. Akan tetapi jauh berbeda dengan keadaan yang saat ini terjadi. Sesuai dengan gonjang-ganjing di dunia manusia yang saat ini memperdebatkan tentang nasab keturunan yang menyambung kepada beliau, yaitu baginda
Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yaitu saat ini dari sebuah perkumpulan manusia yang menyambung atau saat ini disebut dengan Rabithah Aliyah Awaliyah. Dan dari situlah diperkuat sesuai dengan apa yang saat ini menjadi perbincangan dan perdebatan manusia. Ingat, Rabithah Alawiyah itu